Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma dengan NIM 25101162200208. Saya dari kelas A2. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari materi kemarin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fonetik. Jadi, apa itu fonetik? Fonetik adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Nah, fonetik ini dia membahas bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, di dalamnya itu membahas tentang bagaimana produksi bunyi bahasa dan bagaimana cara penerimaannya. Semua itu tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Nah, dalam kajian linguistik, fonetik ini hanya mengkaji bunyi bahasa sebagai gejala bunyi semata. Misalnya, pelafalan suatu bunyi yang tidak mengubah makna. Misalnya, ada kata tidak, mungkin ada juga yang mengatakan ndak atau enggak. Jadi hanya pelafalannya saja yang berbeda, tetapi tidak mengubah maknanya. Nah, fonetik ini bersifat universal karena bunyi bahasa yang dihasilkan manusia itu memiliki prinsip yang sama, prinsip dari kerja alat ucap yang sama. Nah, fonetik itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada artikulatoris, yang kedua ada akustik, dan yang ketiga ada auditoris. Nah, fonetik artikulatoris itu mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pada bahasan yang kali ini akan dijelaskan 3 tempat saja, meskipun sebenarnya ada banyak sekali lokasi atau tempat bunyi-bunyi ini dihasilkan. Nah, yang pertama itu ada bilabial. Itu adalah ketika dua bibir bertemu. Contohnya pada huruf P, B, dan M. Yang kedua ada alveolar, yaitu lidah ke gusi atau pangkal gigi di bagian belakang. Contohnya pada huruf T, D, dan juga N. Yang terakhir yaitu velar, yaitu ketika pangkal lidah menyentuh langit-langit. Contohnya ada pada huruf K, G, dan Eng, atau gabungan dari huruf N dan G. Nah, bahasan yang kedua di artikulatoris itu adalah cara artikulasi. Kalau yang tadi itu adalah tempat artikulasi, yang ini adalah cara artikulasi atau cara organ tubuh itu memproduksi bunyi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu letup, ketika udara ditahan lalu dilepas. Ini contohnya ada pada pengucapan P, B, atau bisa juga huruf T. Di situ akan ada udara yang kita rasakan seperti meletup di mulut. Yang kedua ada geser. Nah, contoh hurufnya itu seperti seperti bunyi F dan juga S. Kita bisa merasakan udara itu melewati celah yang sempit untuk dapat menghasilkan bunyi tersebut. Lalu yang ketiga ada sengau atau nasal. Nah, ini terjadi ketika udara itu melewati hidung. Nah, bunyi-bunyi yang dihasilkan itu berupa bunyi M, N, dan juga eng. Nah, selanjutnya yaitu fonetik yang kedua yaitu fonetik akustik. Nah, fonetik akustik ini adalah ketika bunyi bahasa itu merambat di udara. Nah, bahasannya itu ada gelombang bunyi serta frekuensi
dan juga kecepatannya, serta mengenai skala desibel, resonansi, akustik produksi bunyi, dan juga pengukurannya. Nah, fonetik yang ketiga ada fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini adalah penerimaan bunyi bahasa oleh telinga. Nah, biasanya ini berkenaan dengan ilmu kedokteran termasuk neurologi. Contoh penerapan dari ketiga fonetik ini adalah ketika kita berbicara dengan teman atau dengan guru, dengan dosen, dan lain sebagainya. Nah, fonetik artikulatoris itu ada ketika kita berbicara, ketika para pembicara itu mengeluarkan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, kemudian bunyi-bunyi tersebut akan merambat di udara. Merambat di udara, itulah yang terjadi ketika fonetik akustik ini terjadi. Ya, itu pokoknya. Lalu barulah ketika bunyi-bunyi tersebut sampai ke telinga pendengar dan diterima oleh telinga, maka terjadilah fonetik auditoris ini, yaitu ketika bunyi-bunyi yang sudah dihasilkan di fonetik artikulatoris itu diterima oleh telinga. Nah, begitu. Kemudian bahasan terakhir yaitu transkripsi fonetik. Nah, apa itu transkripsi fonetik? Transkripsi fonetik itu adalah bagaimana penulisan bunyi bahasa secara akurat dengan menggunakan huruf atau lambang fonetik. Nah, huruf fonetik itu dibuat dari alfabet Latin yang sudah dimodifikasi dan ditambah diakritik. Nah, transkripsi fonetik ini digunakan untuk mencatat bunyi bahasa sebagaimana bunyi itu diucapkan. Jadi, bukan bagaimana bahasa itu dituliskan, tetapi bagaimana bunyi bahasa itu diucapkan oleh penutur. Lalu para ahli bahasa itu mereka menggunakan huruf fonetik yang dilengkapi diakritik untuk menggambarkan bunyi secara teliti. Nah, transkripsi fonetik ini juga berfungsi untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan membandingkan bunyi bahasa. Untuk dapat menulis transkripsi fonetik, kita menggunakan lambang khusus yang diambil dari alfabet fonetik internasional atau IPA. Dan ketika menuliskan transkripsi fonetik ini, kita juga menggunakan tanda kurung siku untuk menunjukkan bentuk bunyi yang sebenarnya. Nah, sekian pembahasan fonetik pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.